Tes tes, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Apakah suara saya terdengar? Ini responnya. Ini udah pesertanya. Kurang berapa nih kira-kira pesertanya? Oke, apakah saya share screen sudah terlihat? Mohon responnya dari semua. Oke, terima kasih. Kita mulai aja. Oke, sebelum saya mulai, sebenarnya saya besarkan sedikit. Ya, ya. Oke, sebelum saya mulai, mungkin butuh respon lagi dari semua peserta pada malam hari ini. Eh, Kira-kira dari semua peserta ini yang sudah pernah melakukan pemrograman, berapa banyak ya kira-kira? Silakan berikan respon jempol gitu aja. Oke, cukup banyak juga ternyata ya. Oke, masih ada lagi ternyata. Oke, oke, oke. Oke. Bisa dikatakan hampir semua ini. Oke, sekarang saya balik aja karena tadi nggak terlalu saya pikir cuma ada satu dua ternyata banyak. Sekarang saya balik tanya ya. Yang sama sekali belum pernah melakukan pemrograman bisa kasih jempol sekarang. Oke, cuma sedikit. Oke, nggak salah. Eh, Insya Allah di bahasa pemrograman Python ini relatif mudah untuk teman-teman yang mungkin tidak punya background di pemrograman ataupun bahkan kalau memang pernah memprogram pasti sangat sangat mudah sekali untuk transform ke bahasa pemrograman Python ini. Entah itu Anda yang pernah melakukan pemrograman baik berbasis
desktop ataupun yang web based atau mungkin mobile. Oke, topik pada malam hari ini mengenai tipe data, variabel, kemudian basic input output, kemudian juga operator. Oke, sebelum saya mulai, saya satu pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Yang sudah sempat membaca modul 2 ini, kira-kira berapa banyak orang? Silakan kasih jempol lagi. Oke, ya, ada kira-kira ya kurang dari separuh, tapi alhamdulillah. Oke, dengan background tadi menyatakan sudah cukup sebagian besar sudah pernah programming, saya rasa tahapan-tahapan di modul 2 ini akan sangat cepat kita lewati. Oke, kita mulai aja. Oke, sebentar. Ya, ini ya. Tipikal di materi pemrograman biasanya pertama-tama itu ya biasanya kita menuliskan hello world lah, sederhananya seperti itu. Bagaimana kita mencoba untuk menampilkan di tampilan atau di sini dalam konteks Python console kita hello world ya. Perintahnya cukup sederhana, cuma satu baris saja. Silakan nanti deskripsinya dibaca sendiri karena mungkin waktunya nanti kok benar-benar sampai selesai dan ngikut semua latihannya mungkin waktunya nggak cukup ya. Nanti beberapa saya skip. Oke. Ini sederhana, Anda bisa melihat ada satu baris, ada satu fungsi namanya print, yang fungsinya untuk menampilkan, kemudian diikuti dengan kurung ya, kurung buka, kurung tutup, di dalamnya ada tulisan hello world dalam tanda kutip 2. Sebenarnya seperti itu. Ini pun sudah dipermudah juga diberikan warna, berarti yang warna biru itu adalah sebagai suatu fungsi, yang warna hitam ini untuk kurungnya aja, yang warna hijau sebagai argumen atau sebagai parameternya dari fungsi print ini. Ya, ini deskripsinya juga sudah dijelaskan di samping ini ya. Di samping ini, kalau Anda ingin jalankan tinggal klik tombol yang seperti play ini ya, untuk running saja nanti akan jalan di konsolnya, akan menampilkan kata-kata inward. Kalau Anda pengen eksperimen lagi, silakan diubah-ubah, ditambah-tambah, apalah ya. Itu juga silakan. Atau ini juga kalau Anda perhatikan ada sandbox, ini waktu Anda klik akan membuka semacam konsol baru gitu ya. Konsol baru yang Anda bisa eksperimen untuk bermain-main dengan. Oke, saya back dulu aja. Oke, kita lanjut dulu aja. Oke, semoga untuk yang sudah terbiasa dengan pemrograman tidak terlalu membosankan, bahkan mungkin monggo nanti kalau ada teman-teman yang masih memang baru, silakan tanya, mungkin kalau sederhana bisa Anda ketikkan, walaupun nanti ada teman-teman yang bisa membantu, saling membantu saja. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal, kita dikenalkan fungsi yang namanya print, gitu ya, print function gitu ya, satu seperti itu. Ya, seperti di halaman ini menjelaskan bahwa suatu fungsi dapat memberikan suatu efek terhadap suatu kode saja, dan mungkin juga bisa untuk mengevaluasi suatu nilai yang dimasukkan ke dalam parameternya, atau mungkin bisa kedua-duanya. Oke, dijelaskan juga di sini nanti di modul-modul setelahnya nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut mengenai function, tapi ini gambaran sekilas dulu aja. Fungsi mungkin bisa didapatkan dari si Python itu sendiri waktu Anda menginstal. Mungkin pertemuan sebelumnya sudah diinformasikan bagaimana cara menginstal Python di sistem operasi apapun yang Anda gunakan, atau mungkin menggunakan platform yang lain, mungkin
Anda bisa juga menggunakan Google Colabs, mungkin gitu juga, atau mungkin Anda pakai Jupyter atau apapun. Kemudian bisa juga dari add-on, dari suatu modul ya. Anda tinggal insert dari suatu modul dan bisa Anda gunakan. Atau mungkin juga Anda bisa membuat fungsi Anda sendiri. Nanti lebih lanjutnya mengenai fungsi ada di modul belakang kalau salah modul 4 apa ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, suatu fungsi mungkin akan memiliki efek ataupun hasil result gitu ya. Ini yang tadi kalau sebagai contoh ya, kalau Hello World cuma hanya akan menampilkan menampilkan tulisan yang ada di dalam argumennya dia. Bisa next saja kalau masih sederhana. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silakan yang berhubungan dengan slide ini silakan langsung nanti ditanyakan di komen aja dan mempercepat waktu. Ya, di sini dalam fungsi ini juga di awal-awal kita dikenal suatu tipe data yang masih sederhana, yaitu string ya, string. Jadi sebenarnya kita akan memasukkan suatu argumen dalam bentuk tipe data string yaitu hello world. Ya. Suatu string harus diberikan ya, diberikan tanda kutip ya, tanda kutip gitu aja. Untuk digunakan kita harus menggunakan tanda kutip. Kita ini next dulu aja, masih sederhana. Ya, ini yang mungkin saya garis bawahi adalah cara penggunaan fungsi itu sendiri ya. Di sini yang di bagian bawah ini sintaknya atau cara menuliskan suatu fungsi sederhananya biasanya adalah dengan memanggil nama fungsi itu diikuti dengan kurung buka kurung tutup dan di dalamnya ada argumen yang bisa Anda isikan di sana. Sederhananya seperti itu. Sebagai contoh yang bisa dicontohkan sebelumnya adalah penggunaan fungsi print dan argumennya adalah suatu string karena string dia menggunakan tanda kutip ya, tanda kutip 2 di situ ya. Nah ini step-stepnya dijelaskan pada slide ini sebelah kanan ini urutannya ya waktu dia dijalankan diinterpret ya harusnya pertemuan sebelumnya Anda sudah sempat dijelaskan mengenai perbedaan antara compiler dan interpreter ya. Python termasuk bahasa pemrograman interpreter. Jadi step-stepnya adalah dijelaskan di sini. Pertama, Python akan mengecek apakah nama fungsi tersebut ya legal atau enggak. Ada enggak dalam daftar fungsi yang disediakan. Kemudian kedua dia akan mengecek berapa banyak argumen yang diminta oleh si fungsi tersebut. Dicek dulu. Kalau salah dia untuk menampilkan pesan error. Kalau sudah sesuai akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Kemudian pada tahap ketiga dia akan membiarkan kode Anda sementara kemudian masuk ke fungsinya tersebut. Oke. Kemudian untuk mengeksekusi argumen yang dimasukkan dalam fungsi tersebut. Ya. Kemudian baru dia mengeksekusi kode tersebut dan kembali ke kode luarnya. Kira-kira sederhananya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Ya, ini ada latihan. Silakan nanti Anda latihan sendiri aja. Nanti Anda coba-coba, ini sederhana, Anda diminta hanya untuk bermain-main familiar dengan print, silakan Anda masukkan argumennya sesuka Anda. Harusnya kurang dari 5 menit pun cukup, tapi atas Anda mau eksplorasi sejauh apapun Anda. Kita lanjutkan dulu. Ya, ini tadi sudah dijelaskan masalah fungsi print juga. Ya. Ini modelnya pertanyaan apa efek dari perintah fungsi ini ya. Dia bisa menerima argumen lebih dari satu argumen, kemudian akan mengirimkan
ke output device apa yang ada di dalam argumen dia. Kemudian yang argumen apa yang bisa digunakan di fungsi print ini? Bisa apapun, hampir semua tipe data bahkan. Jadi bisa string, tadi kita sudah sempat dijelaskan mengenai string, nanti juga bisa berupa bilangan numbers ya, ada integer, ada float dan sebagainya, bisa karakter, bisa logical value itu true false ya, bahkan objek dan mungkin banyak lagi nanti kita mungkin eksplorasi lebih lanjut di modul-modul berikutnya. What value does the print function return? None. Jadi nggak ada return-nya dia. Dia cukup menampilkan saja. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini contoh. Jadi oh ya, ini yang di-highlight di di slide ini adalah Python requires that there cannot be more than one instruction in line. Jadi di Python dalam satu baris satu instruksi, kira-kira seperti itu. Jadi di sini dicontohkan ada dua instruksi, yaitu perintah fungsi print ada dua baris. Itu aja. Jadi ini kalau nanti di running ya akan menampilkan argumen yang ada di dalam itu ya. Nanti silakan dieksplorasi lebih lanjut lagi. Oke, apa lagi ya? Oke. Oh ya, ini disebutkan bahwa suatu program Python akan dieksekusi secara berurutan ya, tidak acak lah seperti itu. Tapi ya, ini masuk akal sekali kalau itu. Kita bicarakan lebih lanjut. Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi print walaupun dia tidak mempunyai argumen, dia tetap akan dieksekusi seolah-olah dia akan memberikan suatu apa ya enter gitu ya, new line, suatu enter. Jadi kalau kita eksekusi akan muncul ya, kan ada 3 baris, ini juga akan tampil 3 baris, tapi yang baris kedua karena dia tidak ada argumennya, dia hanya seolah memberikan enter saja atau baris kosong. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan programming dengan bahasa programan lain juga seharusnya sudah cukup familiar. Tapi kalau yang memang sama sekali belum pernah, ini kita akan mengenal yang namanya escape karakter. Escape karakter itu apa? Kira-kira karakter apapun yang istilahnya eh, tidak bisa ditulis apa ya secara langsung deh. Salah satu contohnya di sini kita ingin memberikan enter ya, kita memberikan new line dalam satu baris print ini dengan cara simbol apa namanya backslash n ya. Ini kalau dibaca sama si Python seolah-olah kita memberikan perintah break atau enter ya. Jadi ini kalau dieksekusi nanti baris pertama menjadi 2 baris, baris ketiga jadi 2 baris karena ada backslash n-nya itu. Ya. Oke, saya lanjut aja. Escape karakter banyak sekali, tidak hanya yang enter tadi. Ya, ini otomatis dijelaskan kalau kita hanya backslash saja akan memberikan pesan error. Oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin memunculkan simbol backslash itu sendiri? Ya, otomatis kita menggunakan 2 kali backslash seperti yang dicontohkan di sini ya. Silahkan nanti di kopas atau mungkin ya ini coba kita tambahkan mungkin di sini lah sebagai contoh di belakang aja ya. Running. Ya, kita bisa lihat ada backslash di sini, cuma satu. Backslash yang depan sebagai penanda sebagai escape karakter dalam bahasa Python ini. Dan sebenarnya di hampir sebagian besar bahasa pemrograman memiliki escape karakter juga. Oke, saya lanjutkan dulu lagi. Ini apa? Oh ya, ini di dalam slide ini menunjukkan
bahwa fungsi print mampu untuk menerima lebih dari satu argumen. Dalam contoh sebelumnya kita hanya memberikan satu argumen, di sini diberikan contoh, dia memberikan 3 argumen dengan pemisah adalah simbol koma. Ya, perhatikan sini ada koma-komanya. Kemudian ya ini langsung kita coba eksekusi aja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setiap sebelah sini ada ya? Ya, ini ada konklusinya di sini. Akan ada apa namanya space yang diberikan secara otomatis dari fungsi print ini apabila kita mengeksekusi lebih dari satu argumen. Ya, contohnya ini kan slash spider ini kan sama sekali nggak ada space-nya. Sebelum climb ini juga sama sekali nggak ada space-nya, tapi waktu dia dieksekusi merupakan dua argumen print, secara otomatis akan diberikan tambahan space di sini. Ya, Anda silakan bisa mencoba sampai berapa banyak argumen di perintah print, serang eksperimen sendiri. Oh, ya terima kasih Mas sudah diingatkan Mas Ferry. Untuk kami ya presensi ya Mas ya. Oke, mohon maaf saya terlupa. Oke, sebentar. Ya, silahkan mungkin ini udah berapa peserta? Ada 69 peserta termasuk saya. Silahkan sebentar. Berarti ini saya skip dulu coba. Sebentar. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Minta tolong barang berapa detik on dulu. Sebentar saya coba. Ya, mohon maaf saya malah terlupa dan tidak ada yang mengingatkan. Oke, terima kasih. Sedapatnya aja. Sebentar. Ini yang pertama dulu. Oke. Terus, sebentar. Yang kedua, sebentar. Yang ketiga kok nggak ada wajahnya sama sekali. Bentar, saya cross check dulu. Proses saya sudah tersimpan belum? Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan lagi tadi sampai mana. Oke, oke. Sekarang terlihat benar-benar yang tadi kan ya nih. Lihatnya kok yang ditunjuk sama webbooknya beda ya. Mohon responnya.
Sudah benar ini ya? Oke, terima kasih. Ya, ini ada yang putih saja. Ini ada yang sudah. Berarti mungkin yang putih saja koneksinya baru bermasalah. Atau yang lain bagaimana? Mohon responnya lagi yang lain mungkin. Putih saja. Kok aneh ya? Sebentar, saya ulangi lagi. Sudah belum ya sekarang? Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi. Sebentar. Tadi sampai mana tadi? Oh ya, yang pakai space ya. Yang pakai koma. Beberapa argumen. Kita lanjut dulu. Nah, ini pada slide ini cuma menjelaskan bahwa masalah urutan seperti masalah baris tadi. Ya, masuk akal aja ini pasti akan dieksekusi berdasarkan urutannya. Ya, jadi yang dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah, gitu aja. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sedikit apa sih? Ada keyword untuk memodifikasi dari fungsi print tadi. Yang pertama kita diberikan eh, keyword n-nya, di sini n-nya. Tadi di slide sebelumnya dijelaskan kalau kita menggunakan print secara otomatis dia akan memberikan enter dan perintah print berikutnya akan diletakkan di bawahnya. Tapi kita bisa memodifikasi hasil n-nya dari setiap barisnya itu seperti apa. Sebagai contoh ini kalau kita eksekusi, ya harusnya yang Monty Python ini akan di bawah kalau tanpa ada tambahan apa namanya keyword n, kemudian ada simbol sama dengan itu assign value memberikan nilai, dia diberikan spasi ya, spasi satu spasi ya. Ini Anda mau modifikasi, silakan. Misalnya saya berikan spasinya spasi spasi dash spasi gitu ya. Ini kalau dieksekusi ya, Anda perhatikan akan muncul simbol dashnya itu ya, strip simbol stripnya. Setelah nanti eksplorasi lagi mau diganti simbol apa atau bahkan mungkin ini tanpa spasi sama sekali gitu ya, kosong, kita eksekusi, dia akan ya nempel dari string yang terakhir yang dieksekusi pada perintah print di atas. Oke, selanjutnya ada keyword yang lain seingat saya. Oh, ini masih yang saya contohkan tadi. Ya, saya skip aja. Ada keyword lagi ya, ini separator ya, ini singkatan dari separator. Ini tujuannya untuk menggantikan uh, yang waktu kita memberikan lebih dari satu argumen pada fungsi print yang akan memberikan syarat default adalah space. Jadi kita bisa gantikan space tadi dengan yang lain dengan bantuan keyword separator ini, set ini ya. Anda perhatikan pada bagian akhir ini contohnya kita menggantikan space dengan simbol strip. Jadi waktu dieksekusi akan spasi-spasinya akan digantikan simbol strip. Anda mau gantikan pakai simbol yang lain, misalkan strik gitu ya, juga dia akan digantikan. Ya. Masih sangat sederhana saya rasa, saya lanjut aja. Anda bisa mengkombinasikan antara
keyword separator sama keyword n-nya tadi untuk menghasilkan tampilan seperti yang Anda inginkan. Yang contohnya ini ya, kombinasi antara keyword separator sama n dari dua baris fungsi print. Sorry, salah. Oke, ini ada eksperimen, silakan Anda coba. Ini ada tantangan supaya menghasilkan output seperti ini yang di bawah ini. Coba dari yang sudah ada ini, Anda bermain-main dengan keyword separator sama n tadi ya. Saya skip aja, silakan nanti eksperimen sendiri. Pastikan sesuai harapan tampilannya seperti ini. Saya rasa ini masih sangat sederhana, semuanya saya yakin ini bisa melewati lab yang ini ya, masih sangat sederhana sekali. Kita lanjut aja. Oh ya, ini masih lab lagi. Ini juga cuma bermain-main dengan Anda bisa bermain-main pakai tadi ya. Ya. Silakanlah coba aja ini. Untuk Anda diminta untuk apa ini? Skenario-nya. Iya, untuk membesarkan atau membuat double. Ya. Ini juga dikasih trik juga bagaimana caranya membuat double dengan memberikan perintah perkalian atau asterik di sini ya. Ini nanti asterik kalau nggak salah di belakang di operator dijelaskan juga. Saya next saja. Ini summary-nya yang section ini mengenai print, bermain-main dengan print, mengenai build, dikenalkan ini adalah merupakan salah satu built-in function. Anda dikenalkan escape karakter, yaitu yang sederhana yaitu \n untuk menyusun karakter. Kemudian positional argument yaitu masalah urutan. Kenalkan keyword juga penggunaan separator sama n. Oke, sejauh ini kita sebelum masuk ke section berikutnya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berikan jempol saja dulu. Oke, masih sederhana ya. Oke. Oke, saya lanjutkan berikutnya, yaitu sebelum kita ke variabel, ini ada literal. Ya, ini sebenarnya bisa agak di skip. Intinya literal itu adalah ya dia sendiri lah, gitu ya. Atau suatu nilai yang terjelaskan oleh namanya dia sendiri. Ini dijelaskan analoginya bilangan 1, 2, 3 sama C yang mungkin merupakan suatu variabel yang mungkin diisi oleh nilai yang lain. Bisa kita skip. Maaf. Dan di sini di contoh di slide ini ditunjukkan dan juga kita dikenalkan satu tipe data baru. Tadi kita sudah dikenalkan tipe data string yang digunakan sebagai argumen pada fungsi print. Sekarang kita akan dikenalkan yang namanya tipe data number, yaitu integer atau bilangan bulat. Nah, di sini ada dua baris perintah print akan menghasilkan nilai yang sama di konsol, tapi sebenarnya itu ada dua nilai yang berbeda. Karena yang baris pertama itu merupakan string, sedangkan baris kedua itu adalah suatu bilangan, bukan suatu string. Jadi perlu dicermati ya, dari alfanumerik itu, bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya itu bisa dianggap sebagai string, tapi juga bisa dianggap sebagai integer. Cuma kita harus memastikan dulu posisinya dia sebagai string atau sebagai integer. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini cuma sekedar penjelasan aja bahwa di bahasa pemrograman pada umumnya dan khususnya di Python ini kita akan dikenalkan beberapa jenis tipe data bilangan. Ini yang paling di bilangan sendiri paling sederhana dibedakan menjadi dua, yaitu integer atau bilangan bulat ya, tanpa ada pecahannya, dan juga floating point atau di sini disebut juga sebagai float gitu aja, atau ini disebut sebagai bilangan
pecahan dengan koma, gitu ya. Sederhananya seperti itu aja. Oke. Ya, kalau ada yang bertanya apa yang membedakan, ini masalah mekanisme dalam penyimpanan di memori komputer saja sih ya. Yang otomatis yang pecahan lebih kompleks dibandingkan dengan yang integer. Itu aja sih, sederhananya seperti itu. Dan ini ada yang mungkin pernah menggunakan bahasa pemrograman selain Python, ini ada yang menarik juga. Ini bagian otomatis bisa Anda skip, Anda cukup masuk akal juga. Kita tidak bisa memberikan simbol sebagai pemisah ribuan per 3 digit ribuan atau jutaan itu di bahasa pemrograman. Kita harus menunjukkan kalau itu suatu integer atau bilangan bulatnya itu ya tanpa ada koma. Cuman di Python ini ada suatu perkecualian, kita bisa menambahkan simbol garis bawah atau underscore untuk memisahkan apa namanya, ya ribuan tadi, jutaan dan sebagainya tadi. Monggo aja Anda lebih familiar menggunakan mana. Ini juga dikenalkan masalah penggunaan bilangan negatif, yaitu kalau menggunakan minus di awalnya, tapi khusus untuk yang positif kita tidak wajib untuk menambahkan simbol plus di depannya. Cukup tanpa ada minus itu sudah dianggap sebagai bilangan positif, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini juga dikenalkan jenis tipe data yang lain. Ini ada yang oktal sama heksadesimal. Oktal itu yang ya harusnya kalau ada udah pernah sekolah di SMP SMA kan pasti udah cukup dikenal dengan istilah oktal sama heksadesimal. Kalau desimal ini kan bilangan yang dari 10 ya, ada 10 apa ya, 10 range-nya. Tapi kalau yang oktal itu ada range-nya adalah 8, 0 sampai 7. Kalau desimal itu 0 sampai 9. Kalau hexadesimal itu 16. Ya, sampai F ya itu ya. Dari yang bilangan 0 sampai 9 kemudian A, B, C, D, E, F. Gitu ya. Cara menampilkannya kalau yang oktal itu dengan simbol 0 diikuti O, entah itu O besar ataupun O kecil, nggak masalah. Tapi kalau yang hexadesimal dengan simbol 0 diikuti X, ya. Sebenarnya itu, saya tidak akan bermain-main terlalu banyak, cuma mengenalkan saja. Silahkan dicoba-coba aja nanti. Oke, ya ini yang tadi di awal seperti kenalkan yaitu float atau floating point. Ya ini pecahan, gitu ya, pecahan. Cara menyajikannya kita menggunakan koma. Kalau kita orang Indonesia biasanya kalau pecahan menggunakan koma, cuman kalau di bahasa pemrograman pada umumnya atau di komputer ya pada umumnya kita menggunakan simbol titik ya, dot ya. Cara menyajikan bilangan pecahan ya cukup ya, contohnya di sini 0,4 Anda tulis 0,4 atau cukup Anda ketik kalau memang 0,4 cukup titik 4 itu sudah dianggap sebagai bilangan pecahan. Atau kalau Anda itu walaupun itu bilangan bulat tapi akan dianggap sebagai suatu tipe data pecahan, Anda nambahkan simbol titik di belakang apa namanya integer ya. Contohnya ini angka 4 ini kalau Anda tambahkan titik di belakangnya dia akan dianggap sebagai bilangan pecahan walaupun belakangnya adalah 0. Ya, jadi 4.0, 4 titik itu adalah float ya. Ya, ini tadi sekilas sudah sempat saya jelaskan di awal, intinya walaupun ini nilainya sama 4 sama 4.0 nilai sama, cuma ini tipe datanya beda, yang atas adalah integer, yang bawah adalah floating. Float ya. Itu aja. Intinya eh, secara secara ya istilahnya penyimpanan memorinya aja berbeda gitu aja. Oke, di sini juga dikenalkan masalah penggunaan apa namanya, kalau kita di notasi di atas kertas sebenarnya 3 kali 10 pangkat 8, di sini cara menampilkannya di komputer dengan simbol E ya. Jadi 3E8 itu adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 ya, 300 juta ya, 300 juta. Ya, ini disebut sebagai eksponen ya.
Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini masih sama yang tadi ya, masalah eksponen tadi. Jadi intinya di bahasa pemrograman ini kita Python selalu untuk mencoba untuk menampilkan more economical form ya. Jadi lebih sederhana aja. Jadi tidak terus apa namanya panjang gitu ya, panjang seperti ini, tapi dalam bentuk yang lebih sederhana. String tadi sudah sempat kita di awal-awal sudah kita kenalkan. Eh, di bagian ini eh, lebih ditekankan masalah tadi kita sudah dikenalkan untuk penggunaan escape karakter. Jadi misalnya kita ingin menampilkan dalam suatu di konsol yang tampil tadi ada simbol petiknya. Caranya adalah dengan menggunakan escape karakter petik seperti yang ditunjukkan pada contoh di sini. Tapi ada satu apa namanya perbedaan sedikit dibanding bahasa pemrograman lain. Kita bisa menggunakan kombinasi antara petik tunggal dan petik ganda. Tapi cara penggunaannya tidak saling silang ya ini. Harus ya kalau yang membuka petik tunggal harus ditutup dengan petik tunggal atau sebaliknya. Atau mungkin penggunaan Anda mau menggunakan yang nampil itu yang petik ganda atau petik tunggal lah gitu aja. Jadi nanti yang tinggal Anda bermodifikasi di simbol petik tadi. Sebagai contoh ini garis perintah print yang di atas ini sama yang di bawah ini akan menghasilkan output yang sama. Anda merasa nyaman yang mana, mau Anda lebih suka yang mana. Tidak ada paksaan, ini Anda lebih suka yang mana. Ya. Ini akan outputnya sama. Tapi kalau yang di bawah ini, pendekatannya adalah kita tidak perlu menggunakan escape karakter di sini. Itu aja. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini seperti yang dicontohkan tadi. Ini. Bagaimana cara menampilkan seperti ini di konsol? Silakan Anda nanti bermain-main. Ini juga ada berikan clue-nya. Ya, ini saya buka aja deh clue-nya. Anda bisa menggunakan escape karakter. Ya, simbol petiknya petik tunggal, tapi kita menggunakan escape karakter petik tunggal juga. Atau Anda menggunakan kombinasi untuk memanggil stringnya itu menggunakan petik ganda, di dalamnya ada petik tunggal. Itu nggak apa-apa. Jadi tanpa ada escape karakter di sana. Oke, saya lanjutkan. Ya, tipe data berikutnya yang dikenalkan adalah Boolean. Itu apa namanya tipe data apa namanya true false ya. Ya cuma ada dua nilai, yaitu benar atau salah, atau mungkin juga diterjemahkan true itu sebagai nilai satu, sedangkan false itu nilai nilai 0 ya. Itu aja sih di sini. Nanti ini akan lebih bermain-main penggunaan tipe data boolean ini nanti kalau sudah Anda bermain-main dengan menggunakan percabangan if ya. If nanti mungkin di modul saya lupa. Modul setelah ini kalau nggak salah. Ya, modul 3 berarti ya. Oke, itu. Nah, ini ada challenge. Ini kira-kira yang tampil apa? Ya, sebenarnya true itu nilainya 1, false itu nilainya 0. Ya, itu aja. Oke, next lagi ya. Ini lab, silakan nanti bermain-main dengan lab ini. Anda cermati ini ada skenario dan outputnya yang diharapkan seperti ini. Ya, Anda mau bermain-main dengan escape karakter atau tanpa escape karakter di sini. Ya, oke. Kita lanjut dulu. Ini summary-nya. Kita membicarakan mengenai literal. Kita dikenalkan penggunaan sistem biner, kemudian tipe data integer, tipe data floating point atau float, ya boolean lagi ya. Itu aja. Oke, ada ekstra di sini. Nanti ada juga literal none, no one. Ya, ya nanti kalau nggak salah di modul-modul setelahnya nanti juga akan bermain-main dengan penggunaan none ini. Kosong lah, ya, tanpa ada nilai. Itu aja. Oke, sebelum masuk section berikutnya mengenai operator, ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan seperti tadi, silakan berikan simbol apa respon jempol gitu aja.
Oke, kalau ada pertanyaan silakan juga tuliskan di kolom chat. Oke, ya jempol semua. Oke, sekarang kita lanjut ke penggunaan operator. Ya, operator ini ya Python as kalkulator gitu ya. Kita bagaimana menghitung, menjumlahkan, mengurangi, membagi, perkalian dan sebagainya. Ya. Sebagian simbol saya yakin sudah cukup familiar, mirip seperti operator yang Anda gunakan di atas kertas, cuma ada beberapa yang berbeda. Yang mungkin yang penjumlahan sama pengurangan sama ya, simbolnya plus sama minus. Kemudian untuk perkalian kalau di atas kertas kita biasanya menggunakan simbol silang gitu ya. Di sini kita menggunakan bintang atau asterik. Nanti ada pembagian menggunakan slash ya. Ada nanti juga double slash, nanti kita lihat di belakang operator apakah itu. Ada juga ini operator persen, ada juga operator bintang-bintang, ya, asterik-asterik. Oke, nanti kita lihat di belakang selain. Saya rasa kalau yang pernah melakukan programan, sebagian besar dari simbol ini familiar. Ya. Oke, yang pertama ini enggak. Oh, ini yang dikenalkan yang pertama dari yang paling belakang. Yang double asterisk. Ini gunakan untuk apa namanya eksponensial, ya, untuk perpangkatan lah bahasa Indonesianya. Untuk perpangkatan. Jadi kalau kita mau memangkatkan, contohnya di sini ada 2 pangkat 3, ini caranya ya 2 bintang 2 kali atau asterisk 2 kali 3 gitu ya. Di sini dicontohkan masalah kombinasi penggunaan integer dan float. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ya, singkat katanya adalah perpangkatan salah satu di antaranya kalau misalnya ada dalam bentuk float, otomatis hasilnya akan float itu aja. Tapi kalau keduanya adalah integer, otomatis outputnya akan integer. Itu ya. Ya ini mungkin yang agak sedikit berbeda kalau Anda sudah pernah bermain-main dengan bahasa pemrograman yang lain. Biasanya kita kalau perpangkatan menggunakan simbol apa namanya caret ya, apa namanya cutting ya, apa simbol ke atas tuh ya, caret ya. Ini yang sedikit agak berbeda. Oke, kita lanjut aja. Operator berikutnya ya asterisk 1 ya. Ini perkalian biasanya itu. Ini diminta untuk mencoba ya. Tadi gimana kira-kira perkalian antara integer sama sama apa namanya float ya, outputnya mirip seperti yang tadi. Ini kalau ada salah satu adalah float, otomatis outputnya akan float. Ini pembagian ya, divisional. Nah, perbedaannya kalau penggunaan operator pembagian ini, apapun perannya, otomatis hasilnya adalah bilangan pecahan atau apa float. Ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, sekarang kita akan dikenalkan yang namanya ini apa integer division. Apa bedanya sama yang tadi? Uh, ini akan menghasilkan nilai apa namanya? Nilai yang bukan pecahannya, nilai yang pecahannya. Ya. Makanya di sini kalau yang ada integer sama integer, hasilnya juga akan integer. Perbedaannya dengan pembagian yang sebelumnya. Ini contoh contoh yang ini aja. Oke. Ya, nilainya akan muncul 1 karena ini akan hanya menampilkan hasil pembagian dari sisi yang bulatnya. Jadi pecahannya tidak akan ditampilkan. Oke.
Ada yang berbeda nggak? Ini ada yang berbeda ini. Oke. Ini kalau sedikit perbedaannya ada yang perlu dicermati kalau apa yang operatornya ini akan dibulatkan ke bawah ya di floor istilahnya di. Jadi ini kan kalau Anda ini 2,5 apa 1,5 maaf 1,5 tapi nilainya minus jadi dia di floor kan adalah 2 bukan ke 1. Jadi ini perlu dicermati yang hati-hati yang di sini. Ya. Oke, operator berikutnya adalah modulo dengan simbol persen. Ini melengkapi yang operator sebelumnya ini akan menghasilkan output reminder atau sisa dari hasil bagi. Jadi sebagai contoh ini ada 14 di modulo 4, ya sisa hasil baginya berapa? Ya intinya ini sisa hasil bagi gitu aja. Bisa Anda coba-coba ini yang lain, nanti sisa hasil baginya ini berapa. Sama ini ada ditegaskan hati-hati waktu kita membagi, ya hati-hati division by zero doesn't work. Jadi pembagian dengan nol, ya seperti kita pernah belajar dulu, yang pembagi dibagi nol adalah tidak berhingga ya. Ya ini sulit memang, jadi mungkin tidak bisa dilakukan di sini. Jadi harus hati-hati waktu nanti membagi dengan nol. Oke, kita lanjutkan. Ya ini penjumlahan, saya rasa semua sederhana, ada pengurangan, ya, yang unary yang misalnya cuma satu operan, satu operator, bisa kita skip. Saya rasa cukup sederhana. Ya, ini kita bicara masalah prioritas. Karena yang namanya operator, pasti waktu dalam satu baris yang sama, itu akan yang paling prioritas yang mana. Ya, ini ada penjelasannya ya. Ini uh, ini perkalian akan mendahului daripada penjumlahan. Ya. Kalau ternyata operatornya sama, ya ini urut dari sebelah kiri, ya. kiri, kemudian baru ke kanan. Ini disebut sebagai left side binding ini ya. Kira-kira seperti itu. Ini dijelaskan contoh errornya yang muncul mungkin terjadi kalau kita salah mengurutkannya dari belakang. Jadi untuk kasus ini ya prioritasnya adalah ini bisa Anda baca ya. Prioritasnya ada perkalian dan pembagian, kemudian diikuti dengan penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau ternyata itu operatornya sama, ya urut dari yang sebelah kiri. Oke, kita lanjut. Nah, tapi ini ada yang mesti berbeda. Untuk kasus eksponensial, kita bukan apa namanya left side binding, tapi right side binding. Karena seperti yang mungkin kalau coba Anda ingat-ingat waktu pelajaran di sekolah dulu yang ada pangkat berpangkat gitu ya. Maka kita mulai dari yang paling paling pangkat paling atas dulu ya urutannya. Jadi ini urutnya mah kalau yang namanya perpangkatan urut dari paling yang atas dulu gitu ya. Ini yang right side binding khusus untuk perpangkatan. Oke, kita lanjut. Nah, ini prioritasnya bisa Anda cermati urutannya. Prioritas pertama unary dulu, kemudian perpangkatan, kemudian baru perkalian, pembagian, yang satunya modulo baru yang ya penjumlahan dan pengurangan. Itu oke, untuk sangat disarankan untuk mempermudah membaca dan untuk tidak menghindari kesalahan waktu melakukan kalkulasi, sangat dianjurkan penggunaan simbol parentesis atau kurung ya, kurung. Jadi biar nanti yang kurung yang paling dalam akan dieksekusi yang terlebih dahulu dibanding yang paling luar. Pendekatannya sederhana seperti itu. Walaupun dia secara prioritas prioritas apa namanya operatornya yang rendah gitu ya. Tapi selama dia ada dalam kurung yang paling dalam, dia akan dieksekusi lebih dahulu. Kita lanjut aja. Ini summary-nya. Ada latihan-latihan, silahkan Anda coba sendiri.
Saya tidak mungkin mencoba satu persatu, namun waktunya nanti tidak akan cukup. Oke, sebelum masuk ke section berikutnya, kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat, atau kalau enggak silakan berikan reaction jempol lagi. Oke, terima kasih. Masih sederhana ya. Saya yakin nanti waktu masuk ke tes yang section, yang modul ini masih, insya Allah masih bisa lolos semua. Oke, kita lanjutkan pada section berikutnya mengenai variabel. Ya, konsep variabel sendiri kalau istilah saya variabel itu adalah kontainer atau suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Ya, suatu nilai, suatu value. Ya, ya diilustrasikan di sini ada kotak juga nih kontainer. Kita bisa berikan nama variabelnya apa. Nah, value-nya tinggal kita masukkan. Nah, kelebihannya di Python ini kita tidak perlu mengassign suatu tipe data untuk membuat suatu variabel, tinggal kita ada variabel kita berikan nilai gitu aja, sangat sederhana sekali. Ya. Cuman yang perlu kita cermati adalah pemberian namanya. Ya, ya ini ada beberapa aturan yang perlu kita cermati, dalam pemberian nama suatu variabel. Ya, ini ada keterangannya, the name of variable must compose of uppercase or lowercase letter. Jadi huruf bilangan besar, bilangan kecil, digit, dan karakter underscore. Jadi ini alfanumerik, entah itu besar, kecil, dan underscore. Kemudian suatu variabel harus dimulai dengan letter, bukan angka, gitu ya, bukan angka. Dan di sini si underscore sendiri dianggap sebagai letter, jadi Anda dimulai dengan underscore, tidak masalah. Ya, kemudian upper sama lower case diperlakukan berbeda. Jadi ini case sensitif ya. Jadi contohnya di sini disebutkan penamaan variabel alis yang awalnya kapital sama semuanya kapital. Ini dianggap sebagai dua buah nama variabel yang berbeda. Kemudian yang terakhir, pemberian nama variabel tidak boleh sama dengan keyword atau word-word yang sudah memang digunakan sama Python sebagai fungsi atau sebagai apapun. Jadi ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian setelahnya. Sederhananya seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh pemberian nama yang benar dan salah, gitu ya. Ini yang contoh-contoh yang benar pada ini, ya. But not always convenient variable names. Ini ada data tambahan yang tidak convenient. Dan bahkan pemberian nama nama variabel dengan penggunaan apa namanya istilahnya itu ya, kayak bahasa Latin itu ada tambahan-tambahan coretnya, ada tambahan itunya, itu juga diizinkan. Bahkan menggunakan apa namanya karakter-karakter di luar yang kita tahu ya, kayak bahasa Rusia ya kalau saya itu ya, apa itu juga tidak diperbolehkan. Ini ada juga contoh diberikan jelas dengan warna merah, salah dalam membuat nama variabel. Ini contohnya dimulai dengan bilangan, yang ini ada space-nya. Jadi satu variabel tidak boleh ada space-nya, cuma satu urut gitu ya. Atau mungkin kalau bikin terlihat jelas diberikan pemisah underscore gitu ya. Ini ada guide-nya, kalau mau dibaca lebih lanjut silahkan. Atau konvensinya, silahkan Anda gunakan itu. Kemudian ini juga diberikan apa namanya keyword yang memang sudah di assign atau sudah mempunyai tugas khusus di Python yang
tidak bisa kita gunakan. Ini banyak, ada beberapa. Ya. Silakan cermati sendiri. Ada false, none, true, and dan sebagainya. Ini tidak bisa Anda gunakan sebagai nama variabel. Ini sebagai reserved keyword ya. Jadi tidak bisa digunakan. Sudah predefined sama si Python. Tapi ada beberapa yang mungkin sebagai contohnya, kalau dia predefine-nya huruf kecil semua, contohnya import ini Anda nggak bisa membuat nama variabel seperti ini yang huruf kecil semua, tapi Anda bisa I-nya besar, jadi import ini diizinkan. Ya. Tapi kalau saran saya coba untuk mencari yang lain atau mungkin ditambahkan dengan kata-kata yang lain yang lebih menjelaskan. Kalau cuma import pun kan sebenarnya tidak self-explain dari variabel itu ya. Oh iya, sebagai tambahan, alangkah baiknya waktu Anda memberikan nama variabel itu juga cukup menjelaskan fungsinya sebagai apa. Kalau cuma import kan nggak jelas ya. Import name, import data seller, misalnya gitu. Boleh seperti itu. Daripada Anda membuat nama variabel var1, var2, var3 itu nanti kedepannya semakin akan merepotkan Anda. Anda bingung fungsinya var1 itu untuk menyimpan variabel apa dan sebagainya. Kira-kira itu tambahan dari saya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini masih bicara masalah variabel lagi. Sebentar lagi. Nah, ini masalah pass value-nya. Oke, sebentar. Ya, untuk memberikan nilai pada suatu atau value pada suatu variabel menggunakan assign simbol, yaitu sama dengan equal sign. Ya. Jadi contohnya kita punya variabel, kita berikan nama var sama dengan 1, berarti ini dalam variabel var ini ada suatu nilai yaitu 1. Jadi waktu kita panggil variabel tersebut dengan fungsi print, kita panggil variabel ini seolah dia akan memanggil isinya dari ini. Jadi waktu ini nanti di running, ya kira-kira outputnya akan 1. Ya. Oke. Ini contoh-contoh. Sebentar, saya agak lupa. Ya, oke. Intinya ini mirip waktu Anda memanggil argumen tadi ya. Jadi bisa di perintah print yang bisa memanggil beberapa argumen, kita ambilnya beberapa yang kita pakai adalah berupa variabel, maksudnya variabel gitu ya. Kemudian kita juga tidak diizinkan untuk memanggil variabel yang tidak ada, otomatis kan dia memanggil suatu nilai yang tidak jelas isinya. Jadi sebagai contoh ini kita punya variabel var dengan huruf kecil semua, tapi waktu kita panggil sebagai argumen dengan perintah print, tapi v-nya besar, kan ini dua buah variabel yang berbeda, dan v yang variabel yang v-nya besar ini tidak kita assign value sebelumnya, dan ini akan menimbulkan pesan error dalam waktu di eksekusi. Oke, ya ini contoh aja. Ya di sini ada tambahan di apa namanya? Kita bisa menggunakan fungsi print ini untuk menggabungkan teks dan variabel dengan operator plus ini ya. Jadi contohnya di sini kita punya variabel dengan nilai ini string ya, ini string 3.85. Kemudian kita panggil perintah print, ada suatu string print version yang diikuti operator n dan diikuti variabel ini yang akan memanggil isinya ini. Jadi nanti kalau dieksekusi akan muncul seperti ini. Ya. Ini istilahnya concatenation atau nyambung suatu nilai karakter string biasanya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini masalah assigning a new value to already existing variable. Jadi kita bisa memberikan nilai yang baru
pada variabel yang sudah ada. Sebenarnya seperti itu. Jadi sebagai contoh ini baris pertama ada variabel sudah diberikan nilai 1, kemudian kita cetak, kemudian kita print, nanti akan muncul nilai 1. Kemudian pada baris ketiga, variabel tadi, ini kita lakukan kalkulasi matematis, var ini kita tambah nilai 1. Jadi kan tadi nilainya ada 1 kan ya tadi. Jadi plus 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Waktu kita panggil perintah print, akan muncul 2. Baca sih sederhananya. Oke, ya ini masih masalah signing. Oke, nah untuk kasus yang contoh yang di sini, sederhananya dia akan yang dipanggil, kalau ini contohnya ada dua variabel yang sama, yang dipakai adalah variabel yang paling bawah, karena dianggap yang bawah ini kan di-assign value yang sudah berbeda, otomatis nilainya akan berbeda. Jadi sebagai contohnya di eksekusi ya, nilainya adalah 500. Tidak akan muncul angka 100 karena angka 100 sudah digantikan nilainya dengan yang baru. Itu aja. Kita lanjut lagi. Ya ini sudah kita bermain-main dengan kalkulasi matematis. Ini contoh sederhana, kita diminta untuk rumus Pitagoras, ya ini yang Pitagoras, kita diminta untuk menilai C itu ya, A kuadrat B kuadrat sama dengan C kuadrat itu ya. Dan kita diminta untuk mendapatkan nilai C-nya. C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Nah, karena kita tidak bisa membuat apa namanya akar, ya kita kan akar itu sama aja dengan pangkat setengah gitu aja. Ini di sini kita menggunakan dipangkatkan setengah seperti akar. Oke. Ya ini apa rumus Pitagoras yang paling sederhana lah, 3, 4, 5 ini dieksekusi otomatis nilainya adalah 5. Oke, ini bisa kita lanjut dulu. Ini ada lab lagi, levelnya masih isi. Ya. Saya diminta untuk ini atasnya untuk membuat variabel dengan nama John, Mary, Adam, kemudian assign value ke masing-masing dan seterusnya. Silakan anda apa namanya cobalah ya, eksperimen, bereksperimen dengan operator-operator yang sudah tadi dikenalkan. Ya, ikuti aja. Insya Allah ini masih levelnya isi. Nah, ini nyebutnya shortcut operator. Ini mungkin kalau yang sudah pernah coding pakai bahasa lain juga sudah sangat familiar. Ini nyebutnya di sini sebagai shortcut operator. Bagaimana ini langsung loncat ke ini aja deh. Langsung loncat ke sintaknya aja nih aja. Yang sebelah kanan. Jadi misalnya kita punya suatu variabel sama dengan variabel berikan operator dan expression itu sama saja atau bisa disederhanakan dengan penulisan variabel spasi ada operatornya apa sama dengan expression seperti itu ya. Sebagai contoh ini ada beberapa contohnya. I sama dengan I plus 2 kali C ini ya. Ini equal atau sama seperti kalau kita tuliskan I plus sama dengan 2 kali C dan seterusnya. Silakan Anda cermati satu persatu. Jadi ini sederhananya untuk menyederhanakan. Tapi kalau Anda ingin menuliskan secara lengkap itu juga hak Anda. Ini cuma diberikan kemudahan aja untuk membuat shortcut operator. Tapi kalau Anda ingin tetap menuliskan secara apa istilahnya ya, mudah dipahami secara matematis oleh orang awam pun Anda tulis di apa adanya juga tidak masalah. Oke, ini bisa digunakan untuk semua operator, penjumlahan bisa, perkurangan bisa, pembagian bisa, modulo juga bisa di sini contohkan, pangkat juga bisa. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini lab lagi ya. Nah, Anda diminta untuk membuat converter ya, converter dari mass to kilometer, dari kilometer to mass. Ini ada output yang diharapkan di sini. Kalau jawaban
hasil yang Anda buat masih belum sesuai, berarti masih ada yang salah. Ya. Di sini, ya ini ada clue-nya. 1 mile itu kira-kira 1,61 kilometer lah, kira-kira seperti itu. Silakan nanti dicoba-coba, nanti cek hasilnya apakah sesuai harapannya, bahwa 7,3 mile itu sama dengan 11,88 kilometer. Oke, masih ada lab lagi berikutnya. Ya, ini ada persamaan. Ya, sudah disediakan frame-nya di sini. Silakan ada untuk menuliskan di sini tambah sesuatu. Ada tes sampel inputnya 0, 1, sama minus 1, dan diharapkan angka outputnya adalah seperti ini. Minus 1, 3, sama minus 9. Silakan Anda buat mas sederhana. Pangkatnya ini ada pangkatnya ya. Jangan lupa cermati lagi nanti. Oke, ya, summary-nya kira-kira di section ini kita bicara mengenai variabel, masalah identifier-nya, bagaimana membuat nama variabel yang sesuai, tidak menyalahi aturan dari reserve keyword yang sudah digunakan maupun tidak diawali dengan bilangan, tidak diberikan spasi dan sebagainya. Kira-kira yang kita bicarakan di sana itu, oh ya, ada apa namanya shortcut operator juga di sana. Oke, dan ada operator concatenation untuk menggabungkan apa namanya string dan variabel. Ya. Oke, kita masuk ke section berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada silakan berikan reaction jempol lagi. Kalau ada pertanyaan, monggo aja. Tidak sama malu tanyakan di kolom chat, atau kalau mau open mic juga silakan. Oke, masih jempol semua ya, masih gampang ya. Oke, belum menantang nih katanya. Harusnya ada program percepatan nih. Sudah terbiasa langsung loncat ke modul 4 gitu ya. Oke, enggak apa. Kita ngikutin aturan aja dulu. Oke, kita lanjutkan aja. Ini section ini yang singkat nih soalnya, nanti langsung saya lanjut ke section berikutnya aja. Topiknya yang di section ini kalau nggak salah ini cuman, kalau lihat persetnya ini 3 ini paling cuma 3 slide. Intinya bicara mengenai komen. Seperti halnya bahasa pemrograman yang lain, bahasa pemrograman di Python kita diizinkan untuk memberikan komen dalam script kita, dalam baris-baris kode Python kita, yaitu dengan cara menambahkan atau dimulai baris itu dengan simbol pagar atau hash. Ya, itu aja sebenarnya. Atau mungkin kalau Anda mau meletakkan di belakang suatu apa namanya script ya, di belakang sendiri Anda berikan, ini contohnya ada ini di bagian belakang ya. Oke. Cuman bedanya dia berfungsi hanya dalam satu baris ya. Jadi kalau nanti ada komen sampai beberapa baris ya, awali dengan semuanya diawali dengan simbol hash tadi merupakan suatu komen, atau kalau secara bahasa interpreternya Python, seolah kalau dia menemukan simbol hash ini akan mengabaikan sampai di akhir barisnya itu. Sederhananya itu. Nah, tujuannya apa kita apa namanya menggunakan komen ini ya? Tujuannya memberikan komen. Intinya kalau Anda sudah mulai membuat suatu kode yang lumayan rumit, ya nggak harus rumit sebenarnya. Ya sederhana pun Anda bisa menambahkan keterangan. Sebagai contoh ini ya, this program evaluate the hypotenuse C, ya. B and A and B are the lengths of the legs, ya, gitu ya. Jadi setidaknya menjelaskan, entah itu kepada orang lain yang menggunakan kode kita nanti, atau diri kita sendiri. Boleh percaya, boleh enggak,
walaupun itu kode Anda, kalau Anda sudah cukup lama tidak membuka lagi file Anda atau jarang menggunakan kode yang serupa, kemungkinan besar juga akan lupa. Dengan dibantu dengan komen akan memudahkan untuk mengingat kira-kira fungsi dari kode yang Anda buat itu seperti apa. Jadi intinya ini seperti yang di highlight di sini, describe its important piece of code gitu ya. Walaupun di sini juga dicontohkan juga seperti yang tadi udah sempat saya jelaskan, sebisa mungkin waktu kita membuat variabel itu juga menjelaskan di sini dikatakan self commenting. Jadi tanpa berikan komen pun kalau Anda membuat suatu nama variabel yang cukup jelas, itu juga seolah itu memberikan self commenting terhadap variabel itu sendiri. Ya. Daripada Anda var1, var2 kan lebih enak, contohnya ini ya, square area, jadi area. Ya itu ya. Kira-kira itu. Oke, di lain sisi, komen juga bisa Anda gunakan untuk misalnya Anda memang sengaja untuk apa istilahnya, memang itu ada satu baris kode yang sengaja Anda supaya tidak dieksekusi gitu ya. Anda skip gitu ya. Anda skip atau memang Anda dalam tahap untuk debugging, Anda misalnya copy baris tersebut, kemudian paste lagi tapi yang asli masih ingin Anda simpan, Anda berikan komen supaya dia tidak dieksekusi dulu juga bisa. Jadi ya ini ada keterangannya di bawahnya. Comment ini this is often done during the testing of program in order to isolate the place where an error might be hidden. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tujuannya untuk mengisolasi. Ya. Jadi gambaran umumnya komen bisa digunakan untuk memberikan mendeskripsikan suatu kode atau baris-baris kode, atau bisa juga digunakan untuk mengisolasi pada saat Anda melakukan debugging. Oke, di sini juga diberikan shortcut cara memunculkan komen tadi. Ya. Kalau di Windows sama Linux biasanya dengan Ctrl slash, kalau di Mac menggunakan command slash. Ya. Sangat sederhana. Untuk menghilangkan ya lagi aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini masalah latihan komennya. Ini ada contoh di cukup banyak komennya, tapi baris utamanya dieksekusi sebenarnya cuma 3. Ya, pokoknya ini silakan Anda eksperimen aja. Tujuannya untuk mempermudah, mudah dipahami ya. Ya. Oke. Tadi sudah saya bapaknya ya. Oke, lanjut lagi. Ya, ini summary-nya ya benar cuma 3 slide. Penjelasan, latihan, sama langsung summary-nya. Ini contoh-contoh penggunaan komen. Nah, cuman ini beda. Sini kalau hash digunakan dalam sebagai bagian string beda fungsinya ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Oke, saya nggak menanyakan ini kalau cuma sebentar tadi. Kita masuk ke fungsi input. Tadi kita udah dikenalkan pin, karena fungsi yang dikenalkan kedua adalah input. Ini kebalikannya dari fungsi perintah untuk menampilkan. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk meminta, ya, untuk meminta inputan dari user, biasanya dari keyboard gitu ya. Oke, ya itu aja. Nah, cara-cara manggilnya seperti ini. Ya, dia mereturn nilai yang bisa Anda masukkan ke dalam suatu variabel. Nanti variabel tersebut bisa dipanggil menggunakan perintah print. Oke, saya rasa ini nggak terlalu. Ya. Untuk kasus konsol ya memang alangkah baiknya berikan prompting dulu. Prompt itu semacam konfirmasi ya, semacam ada keterangan mau yang dimasukkan apa, itu aja lah, misalnya prompt ya.
Oke, ini prompt bisa dalam bentuk print seperti yang tadi, bisa juga diletakkan sebagai argumen dalam fungsi input tadi. Nanti waktu ini dieksekusi, dia akan apa namanya, memberikan prompt kepada kita untuk mengisikan sesuatu. Ini kan ini muncul akan di konsol akan muncul tulisan tell me anything, kemudian ada kursor kedip-kedip yang bisa Anda gunakan untuk mengisikan. Ya. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan. Kita tidak bisa menggunakan sebagai argumen ya, dari apapun operasi aritmetik. Ya. Ini langsung latihan aja. Ya, ini akan ada pesan error. Nah, ya ini akan ada pesan error. Kita diminta untuk masukkan dengan enter number, di ada promptnya di sini. Kemudian harapannya return-nya ini suatu variabel anything ini yang akan dipangkatkan dengan bilangan 2. Kesalahannya adalah ini adalah string-nya. String dikalikan dipangkatkan kan tidak bisa gitu ya. Oke, kalau nggak salah di slide berikutnya ada. Nah, di sini mirip seperti yang slide sebelumnya, cuman bedanya sebelum input ini ada apa namanya keyword float, float diikuti dengan kurung buka kurung tutup baru yang sama tadi yang input enter number. Jadi ini disebut sebagai typecasting atau yang tadi sebelumnya ini harusnya adalah string. Setelah kita uh, apa namanya casting menggunakan float, dia akan uh, apa namanya returnnya atau yang dihasilkan di sini akan menjadi bilangan float. Jadi waktu nanti dikalikan dengan bilangan akan bisa dieksekusi. Sederhananya seperti itu. Jadi Anda mau casting ke integer juga bisa. Ya, sebagai contoh ini, ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini urutannya ini waktu kita masukkan angka 2, ini tadi kan merupakan string ya. Returnnya ini string, tapi kemudian di casting menggunakan float. Jadi ini masuk di sini, anything ini sudah merupakan bilangan float. Oke, ya, saya rasa itu yang di sini. Nah, ini udah bermain-main dengan mirip seperti yang melanjutkan mengembangkan dari yang rumus Pitagoras sebelumnya tadi, cuman di sini kita menginputkan ya, menginputkan. Kalau yang tadi kan sudah merupakan suatu variabel yang diisikan di dalam script. Jadi ini sebagai contoh, ya masukin contoh klip yang tadi lah 3, ini 4, ya sinyal ini. Random aja kita masuk sembarangan. Gitu ya. Oke, kelihatannya nggak ada sesuatu yang khusus di sini. Cuman contoh apa namanya kalkulasi Pitagoras cuma di sini dikombinasikan dengan fungsi input dan dilakukan casting terhadap bibit data yang diinputkan tadi. Nah, di sini kita dikenalkan operator string ya. Tadi kan operator-operator matematis, ini ada operator string. Ya, seperti yang di awal tadi sempat dikenalkan yang simbol plus tadi, ya seperti yang saya sebutkan di awal, ini concatenation operator. Jadi untuk menyambung string, kalau kita mau menambahkan string dengan string ya dengan operator plus ini tadi. Ya, ini ada contoh ini. Saya kopas saja, cepat. Ya, ya semacam itu ya.
Karena ini string berarti tidak perlu di casting, dia tujuannya untuk outputnya adalah berupa apa namanya string juga. Dan ini concatenation-nya ini udah plus diikuti dengan variabel di atasnya tadi ya. Tidak ada yang spesifik khusus. Ini juga nanti kalau Anda mau nambahkan seperti yang di awal tadi ya, menggunakan n sama separator tadi ya dipersilakan. Keyword yang sudah dikenalkan di awal tadi. Intinya eksplorasi sendiri sebanyak mungkin ya. Kemudian dikenalkan juga masalah replikasi atau ya replikasi dengan menggunakan operator asterisk atau perkalian ini ya. Jadi string kali number ini sintaknya atau number kali string. Ini contohnya ini. Kalau Anda string ada James kali 3, ini outputnya nanti kan James gitu ya. 3 kali N ini juga gitu. Ya. Tapi ini yang 5 sama 2 ini kan perlu dicermati lagi, yang ada petiknya adalah string ya, ini bukan integer. Itu ya. Oke, ini bisa saya skip aja. Cukup jelas saya rasa. Nah, ini yang tadi yang casting juga mirip sebagai conversion saja. Nah, ini supaya nanti muncul dalam satu baris baris apa print juga, maka di sini castingnya adalah dari yang sebelumnya adalah bilangan, dia di casting menjadi string. Ini kebalikannya, kalau yang tadi yang input tadi adalah yang dari string, ini kan ini kalau saya punya ini yang inputnya adalah string, tapi kita ubah menjadi float, tapi waktu kita mencoba untuk menampilkan di konsol, dibalik, dia berupa suatu nilai bilangan, ini harusnya ini suatu float juga, diubah menjadi string, kemudian bisa di concatenation dengan string yang lain. Ya. Kira-kira penjelasannya dari contoh yang ini seperti itu. Untuk latihannya silakan nanti coba-coba sendiri aja ya. Ini waktunya juga udah jam segini. Saya lanjut dulu aja. Ini udah latihan. Ini ada skenario-nya. Coba-coba aja. Ini untuk bermain-main dengan operator-operator. Ya, ini silakan. Ya. Anda diminta untuk memasukkan float, value, kemudian float value lagi, kemudian hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, silakan dicoba-coba. Ini juga masih ada diminta untuk membuat ada apa ya rumus ya suatu rumus, ada diminta untuk membuat kodenya di sini, diminta untuk menampilkan hasilnya di sini, ada contoh sampel inputnya, misalnya inputnya adalah 1, harapannya nilai outputnya adalah seperti ini, kalau yang inputnya 10 harapannya seperti ini. Silahkan nanti dicek sendiri dari apa namanya fungsi yang Anda buat dalam kode Python. Ini latihan lagi. Ini apa ini sih? Bisa lupa. Ya, ini konversi ya, ini konversi apa namanya waktu ya, jam, menit, ya, durasi gitu ya. Ya, summary-nya kita udah kembali bermain dengan print lagi, dikenalkan dengan fungsi input untuk menginputkan suatu nilai, bisa untuk juga waktu menginputkan nilai juga memungkinkan untuk memberikan string, prompt stringnya. Oke. Waktu fungsi print ini dipanggil, program lo seolah-olah berhenti sampai kita memasukkan apa suatu nilai dan kita tekan tombol enter. Maaf. Oke. Kita juga dikenalkan operator concatenation, juga dikenalkan juga replikasi. Itu ya selesai materi kita hari ini. Kira-kira masih sangat sangat apa namanya
eh, sederhana, masih pengenalan dari respon semua peserta tadi yang bisa dikatakan mungkin sekilas saya lihat tadi ya mungkin ini berapa 60 lebih ya. Mungkin tadi yang awal hadir tadi waktu saya tanya ya mungkin lebih dari 70 persen Anda sudah pernah menggunakan bahasa pemrograman atau bahkan sudah mengenal Python. Saya rasa ini materinya masih sangat sederhana. Oke, kira-kira cukup sekian dari materi modul ini mengenai tipe data, print dan sebagainya. Mungkin ada pertanyaan dari peserta yang masih sebatas materi ini. Saya persilahkan. Tidak ada. Kalau sebelum akhir apa kita perlu untuk presensi lagi saya lupa ya. Saya nggak ada instruksi dari. Oke, oke. Kelihatannya tidak ada yang respon. Saya anggap masih sangat sederhana dan masih bisa Anda lewati dengan baik. Kalau tidak ada, karena juga udah jam 9, ada pertanyaan. Oke, itu sesuai kebutuhan aja. Ini ada pertanyaan apakah masalah variabel ya. Pokoknya kalau Anda membutuhkan suatu variabel, tinggal Anda panggil saja. Cukup Anda definisikan aja. Ya, itu bukan fungsi ya Mas ya. Kalau kita bicara variabel ya variabel. Variabel aja. Ya selama Anda membutuhkan suatu variabel, berikan nama variabel tersebut, langsung Anda isikan nilai atau Anda lakukan kalkulasi terhadap variabel tersebut. Ya, itu ya. Kemudian seperti saran saya tadi untuk membuat suatu apa namanya nama variabel alangkah baiknya apa namanya cukup menjelaskan konten dari variabel tersebut. Oh ya, ada presensi lagi ya setelah sebelum akhir ya. Oke, sebentar. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan yang lain sambil menunggu saya persilakan untuk menyalakan videonya lagi semua saja. Kira-kira nggak nyampe 1 menit saya coba untuk capture di akhir pertemuan. Oke, berarti udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Saya mulai capture dulu. Oke, halaman pertama. Halaman kedua. Ini halaman ketiga tidak ada wajahnya. Ada satu. Oke, sudah saya capture semua. Ya, pertanyaan lagi sebelum saya akhiri. Penggunaan spasi juga berpengaruh terhadap hasil print. Maksudnya spasi yang mana dulu nih ya? Kalau dia merupakan spasi di dalam satu argumen, ya jelas dia akan mengaruhi tampilannya bagaimana. Ya, oke. Wah, pertanyaan seperti itu Mas, itu mudah sekali. Atau mungkin
biar menjadi suatu berkesan buat Anda, coba masukkan aja ke konsol, Mas. Coba aja. Itu ada yang bertanya, tapi ini private ya. Oh, private ini. Silakan Anda coba aja. Yang namanya bahasa pemrograman itu menariknya ini suatu hal yang nyata ya. Tidak akan membuat komputer Anda meledak. Saya jamin itu ya. Silakan ini kalau cuma hal yang seperti itu silakan langsung Anda cobakan aja. Ada konsol di situ Anda cobakan. Kita coba aja. Punya eksperimen sebanyak mungkin. Ini anak ini apa yang keahlian ya, keahlian. Anda semakin sering Anda menggunakan kode-kode ini, Anda semakin nanti akan ya, kalau sudah cukup lama tidak menggunakan ya lumrah kalau agak sedikit. Oke, kira-kira itu seperti itu. Terima kasih ya. Silakan nanti di eksperimen sendiri. Ya. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang spesifik, saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Ini sudah jam 9 kurang 5 menit. Sebelum saya akhiri, terima kasih buat semuanya. Tetap semangat untuk belajar dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda pribadi. Semoga kita semua terjaga dari pandemi saat ini, kita segera usai pandemi ini, dan juga yang di sekitar Anda, baik itu keluarga maupun lingkungan sekitar Anda tetap sehat semua. Kira-kira seperti itu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Saya izin lift terlebih dahulu ya.